Halo guys, gimana kabarnya? Gimana hubungan Anda dengan keluarga Anda, pacar Anda, istri Anda, kerabat, tetangga, dan sebagainya? Aman kan? Bayangkan apabila Anda memiliki satu permintaan untuk disukai seseorang lebih dari apapun, lalu itu dikabulkan. Saya perwakilan dari ZenSense Corporation akan membahas sebuah film yang sangat menarik dengan rating yang cukup bagus sampai 8,1 yang membahas sebuah hubungan antara dua insan, tidak pakai film horor psikologis Obsession 2026 disutradarai, ditulis dan disunting oleh kerabat dekat saya asal Amerika, Cory Barker, kelahiran 1999 alias Gen Z. Semenari apa filmnya? Langsung saja simetriskan posisi rebahan, siapkan kopi dan roti bakar. Kenapa roti bakar, Bang? Karena saya jualan. Get it when I get back. Film diawali dengan menampilkan tokoh utama dalam film ini, Bear, ini orangnya, nampaknya sedang berusaha belajar untuk menembak Nikki agar mereka bisa jadian. Bear berlatih bersama teman-temannya, Sarah dan Ian. Ian yang merasa jijik karena gaya mengungkapkan isi hati si Bear yang terkesan kurang jantan. Ian menyarankan agar Bear lebih santai dengan sedikit mengejek, namun Bear bilang kalau Nikki orangnya itu sedikit sensitif. Setelah Bear pulang ke rumah, dia dikagetkan dengan kucingnya yang telah meninggal karena ada obat-obatan yang sepertinya tercecer bersama pakan kucing di sana. Bear yang sangat sedih sampai menangis di kamarnya. Bear sedang scroll IG-nya Nikki, teman yang disukainya. Tiba-tiba Nikki menelpon dan menanyakan kabar Bear. Di sini ternyata Bear mengambil hari libur sehari. Lalu di dalam telepon Nikki mengajaknya untuk berkumpul dan nongkrong bersama teman-temannya. Diketahui dari percakapan dari telepon tadi, Bear yang mau mengungkapkan kalau Bear suka dengan Nikki. Di sini Bear yang kehilangan kalung kristal yang mau diberikan ke Nikki. Bear langsung pergi ke toko untuk membelikan hadiah untuk Nikki. Namun di sini berakhir ia yang membeli One Wish Willow, entah apa itu. Di produk itu tertulis patahkan, lalu buat hanya satu permohonan. Suka dengan barang itu yang terpampang paling jelas di toko, Bear langsung memutuskan membelinya. Lalu sepemilik toko bilang, kalau nanti kau menyesal, jangan datang padaku. Lalu Bear bertanya, kenapa begitu? Sangat mengejutkan, penjaga toko bilang, ya, kau tahu, biasanya orang yang menggunakan barang itu akan menyesal, meninggal, dan sebagainya. Kenapa sebuah permintaan menjadi penyesalan? Hal itu cuma ditanggapi Bear sebagai candaan si pegawai toko. Setelah melakukan transaksi di toko tadi, Bear, Ian, dan Sarah, mereka nongkrong dan berbincang santai tentang keseruan rangkuman film dari channelnya ZenSense ini. Jadi, untuk agar channel ini berkembang dan banyak film yang saya bahas dan ceritakan, bagaimana ya? Mungkin harus banyak yang subscribe. Setelah mereka selesai dengan minum dan bercerita, akhirnya di sini Nikki diantar Bear pulang dengan alasan tidak ada kendaraan atau antar jemput di waktu malam. Dalam perjalanan, Bear merasa gelisah tentang cara menembak Nikki agar segera jadian. Setelah sesampainya di rumah Nikki, mulailah Bear mencoba untuk membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk bisa mengungkapkan isi hatinya. Namun, di tengah obrolan itu, ternyata Nikki seperti sadar dengan maksud Bear yang mencoba mendekatinya. Lalu ia tidak jadi lanjut mengutarakan isi hatinya. Berakhir Bear yang kesal dengan dirinya sendiri. Lalu dia melihat barang yang dibelinya waktu di toko tadi, One Wish Willow, patahkan dengan meminta satu permintaan. Sambil memanjatkan permintaan, Bear meminta agar Nikki mencintai Bear lebih dari siapapun. Bear yang mengira itu cuma omong kosong, tidak mungkin terjadi hanya dengan benda seperti itu. Tetapi tiba-tiba Nikki yang tadinya dingin, santai, dan tidak begitu tertarik, tiba-tiba sangat terobsesi dengan keberadaan Bear di sana. Bertanya tentang keadaan hatinya Bear, apakah masih sedih karena meninggalnya kucingnya Bear. Lalu Nikki tiba-tiba masuk ke mobil Bear dan meminta untuk tidak mau pulang, tetapi langsung pergi ke rumah Bear. Sikap yang sangat aneh ini membuat Bear yang merasa senang dan aneh secara bersamaan. Sesampainya di rumah Bear, Nikki langsung melihat-lihat. Katanya, rumah itu ada aroma Bear yang sangat ia suka, seakan sangat ingin sekali tinggal di sana. Lalu tentu saja Bear yang paham kalau Nikki sudah suka dengannya. Kita tahulah ya bagaimana kelanjutannya.
Di sini, di tengah-tengah kegiatan yang sangat mengasyikan itu, tiba-tiba Nicky seakan kembali sadar dan mendorong Bear. Di sini saya mengira kalau mungkin di situ kesadaran Nicky yang asli mencoba untuk melawannya, begitu ya. Lalu dilanjutkan lagi kegiatan yang mengasyikan itu. Sadar dengan keadaan aneh ini, Bear langsung mencoba browsing apakah benar One Wish Willow itu benar-benar bekerja. Setelah itu, Bear kembali menemui Nicky yang duduk di kamarnya. Ditanya sedang apa, Nicky bilang, "Maukah Bear berbaring di sini?" Bear yang merasa tidak yakin menjawab, "Entahlah Nicky, aku tidak yakin." Setelah Nicky memaksa, Bear akhirnya tidur di sebelahnya. Paginya, Bear bangun dan sedikit terkejut mendapati sarapan yang sudah siap di atas meja. Di sini, hal yang semakin aneh terjadi ditemukan oleh Bear, yaitu kucingnya yang seperti diberi lilin, hiasan seperti diberi penghormatan atau upacara sepeninggal kucing Bear. Tentu saja, Bear yang merasa ini sudah sangat kelewatan. Dari sini, Nicky, Bear, Ian, dan Sarah ternyata bekerja di sebuah toko musik bekas. Bear yang masuk ke toko bersama Nicky membuat Ian kaget, lalu langsung bertanya dengan nada yang sangat penasaran, "Ada apa ini? Apa yang terjadi semalam? Apakah kau melakukan kegiatan yang mengasyikan itu?" Bear bilang, "Aku mengalami hal yang sangat asyik semalam, tapi aku belum melakukan hal yang itu." Bear bilang sepertinya Nicky sedang mengalami masalah. Katanya ayah Nicky sedang mengalami kanker dan dirawat di rumah sakit. Lalu mereka kembali bekerja seperti biasa. Di sini terlihat Nicky yang terus memandangi Bear. Di sini, saat mereka mau pulang, Bear bilang kalau dia tidak bisa mengantar Nicky kali ini. Tiba-tiba Nicky mengambil tasnya dan masuk ke mobil Ian. Di sini Nicky seperti kembali normal dan bersikap biasa ke Bear. Semuanya tampak normal, baik-baik saja. Tetapi ternyata setelah Bear di rumah dan browsing apakah Nicky baik-baik saja atau sedang terkena efek obat-obatan, di sini Bear yang sedang teleponan dengan Ian soal Nicky yang sudah bersikap biasa waktu bekerja tadi. Ternyata Nicky sedang memantau Bear dari luar rumahnya. Di sini kelihatan kan? Lalu Nicky mengetuk pintu. Terkejutlah Bear yang masih sedang membicarakannya. Tiba-tiba sudah di depan mata. Ternyata Nicky pulang hanya untuk mandi dan bingung memilih baju apa. Di sini, Nicky ternyata mengungkapkan maksudnya datang ke rumah Bear dengan bilang kalau Nicky menyukainya, dan perasaan itu muncul waktu malam saat Bear mengantarkan Nicky pulang. Tepat saat kejadian Bear mematahkan One Wish Willow dan memanjatkan permintaannya. Kita tahulah ya bagaimana kelanjutannya. Setelah itu, Bear dan Nicky melakukan banyak sekali kegiatan sebagai pasangan sampai membuat teman-temannya merasa aneh karena sangat tiba-tiba Nicky menjadi sedekat itu dengan Bear, padahal sebelumnya sifatnya sangat biasa-biasa saja seperti teman dekat pada umumnya. Lalu scenes berpindah saat Bear dan Nicky makan malam di sebuah restoran. Di sini mulailah keanehan yang ada pada diri Nicky saat Bear ditelepon Ian soal ayah Nicky yang ternyata tidak sakit apa-apa, sehat walafiat dan masih bekerja setiap hari. Lalu Ian bilang kalau saat Bear libur kerja, Nicky dan Sarah sedang ngobrol. Ternyata dari obrolan itu, Sarah bilang kalau Nicky cuma menganggap Bear seperti adik kecil atau temannya. Artinya cuma sebatas friendzone. Sebagai teman baik Bear, Ian mencoba memberitahu bahwa hal ini sangat aneh. Kau harus berhati-hati Bear. Mungkin Nicky berniat melakukan sesuatu yang tidak baik padamu. Begitu kata Ian. Di sini keanehan-keanehan mulai muncul. Nicky tiba-tiba berjalan melihat kenapa Bear sembunyi-sembunyi saat teleponan. Lalu saat Bear kembali dan bertanya soal kenapa Nicky berbohong soal ayahnya yang ternyata masih sehat. Akhirnya di sini sifat asli Nicky yang sebenarnya mulai terlihat. Dia tantrum dan berteriak di tengah keramaian pengunjung restoran. What? No, 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 don't do that! Setelah itu, mulailah kegiatan yang sangat mengasyikan itu lagi. Oh, that was amazing, baby. Jarum jam baru saja menunjuk pukul 3.45 dini hari. Bear terbangun dengan langsung dibuat merinding. Di sudut kamar, Nicky berdiri diam sambil menatap Bear yang masih setengah sadar. Sekilas suasananya seperti adegan film horor, tapi untungnya bukan hantu, melainkan Nicky. Dengan wajah lesu, Nicky mengaku tidak bisa tidur karena baru saja mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Bear ternyata tidak mencintainya sebesar cinta Nicky kepada Bear. Ya, tentu saja ya, karena itu
karena benda terkutuk tadi, mimpi itu terasa begitu nyata hingga membuatnya terbangun dan memilih berdiri memandangi Bear, seolah ingin memastikan bahwa semua itu hanya mimpi. Untung saja penyebabnya cuma mimpi buruk. Di sini mulai banyak sekali tingkah aneh Nikki yang semakin membuat Bear ketakutan dan merasa ini sudah tidak normal. Di pagi hari, Bear dikagetkan dengan rambutnya yang tanpa sepengetahuannya dipotong oleh Nikki. Di sini Bear mencoba untuk memberitahu Nikki bahwa dia tidak nyaman jika seperti ini. Bear tidak mau tidur dengan diawasi, rambutnya dipotong tanpa diskusi. Cinta yang terlalu berlebihan seperti ini. Bear ingin mendapatkan cinta seperti bagaimana orang lain bersama pasangannya yang normal. Setelah selesai berbicara, Bear yang mau berangkat kerja dikagetkan dengan pintu rumahnya yang sudah dilakban atau disolasi yang sangat banyak sekali, seakan tidak membolehkan Bear untuk bekerja, apalagi pergi keluar sekedar untuk beli roti bakarnya, Bang Zen. Setelah Bear keluar dari pintu, kita akan dibuat bingung dengan Nikki yang diam saja, tidak bergerak, tetap tersenyum terus aneh di wajahnya, tetap berdiri dan tiba-tiba kencing sambil berdiri tanpa merasa risih dengan badannya yang sedang panggilan alam. Scenes berpindah ke Bear yang dibawakan bekal dari Nikki yang ternyata isinya adalah sandwich yang dengan isian daging kucing yang kucingnya Bear yang meninggal kemarin, namanya Sandi kalau nggak salah, lupa aku. Jijik dan bau busuk dari bekal itu, Bear langsung Waktu Bear pulang, dia bersama dengan Ian. Di sini Bear ditanyai bagaimana dengan Nikki yang dia sudah berbohong soal ayahnya yang ternyata tidak sakit kanker, sehat walafiat. Nikki yang aneh awalnya cuma menganggap sebagai teman, kini sudah nempel dekat dengan Bear. Hal ini dicurigai oleh teman-temannya Bear demi keselamatan dia. Namun, di sini Bear selalu saja menganggap itu normal dan menjadi defensif karena ya, memang dari awal sebenarnya Bear sudah suka dengan Nikki, yang di sini seakan Bear memanfaatkan keadaan ini agar Nikki tetap bersamanya. Setelah semua keanehan yang terjadi pada diri Nikki, Bear akhirnya nekat menghubungi pihak pembuat One Wish Willow dengan satu harapan, membatalkan permintaan pertamanya. Ia berpikir semua bisa dikembalikan seperti semula, namun jawaban yang diterimanya justru membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Pihak One Wish Willow menjelaskan bahwa permintaan pertama tidak bisa dibatalkan, efeknya akan terus bekerja tanpa henti. Nikki akan selalu mencintai Bear melebihi siapapun, melebihi apapun, dan perasaan itu tidak akan pernah memudar. Seketika Bear terdiam. Dalam hati ia mungkin berpikir, dulu minta dicintai habis-habisan terdengar sangat romantis, sekarang malah seperti langganan premium yang tidak bisa di-cancel, tidak bisa habis-habis. Yang lebih mengejutkan lagi, kutukan itu hanya akan berakhir jika Bear meninggal dunia. Selama Bear masih bernafas, cinta Nikki akan terus tumbuh tanpa batas. Tidak ada tombol reset, tidak ada pengembalian dana, dan jelas tidak ada layanan pelanggan yang bisa membantu. Tidak ada customer service. Saat itulah Bear benar-benar menyadari bahwa satu permintaan yang dulu dianggap sebagai keajaiban kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Setelah Bear pulang ke rumahnya, alangkah terkejutnya Bear dikagetkan dengan Nikki yang berdiri di depan pintu dengan penampilan yang sudah acak-acakan, lalat yang berterbangan, dan bau badan karena Nikki berdiam diri di sana yang sepertinya itu sudah sejak awal tadi Bear berangkat kerja. Dengan tingkah anehnya, Nikki mulai mandi dan berjanji akan membersihkan tempatnya tadi berdiri yang mungkin penuh dengan kotoran dan air ya itu ya seperti yang Anda pikirkan. Lanjut, Bear yang izin ingin pergi ke tempat Ian karena keanehan ini, tetapi Nikki teriak dan tantrum. So I think maybe I'll just go. Akhirnya, Nikki tetap ikut bersama Bear untuk nongkrong bersama teman-temannya. Bear yang bertemu Ian bilang, sudah kuduga, Nikki membuatmu bersalah kan, dan kau tidak boleh lepas atau meninggalkannya untuk sebentar saja kan. Di sini, Nikki seperti tidak lagi bisa berbaur dengan teman-temannya, bertingkah aneh, terlalu nempel dengan Bear. Lalu pada saat momen Bear mendapat giliran, ternyata perintah dari permainan itu untuk menyuruh mencium orang di sebelahnya. Di sebelahnya adalah Sarah. Tentu saja ini yang terjadi.
Setelah hal-hal aneh yang dilakukan oleh Nicky, tiba-tiba Nicky seperti sadar dengan apa yang terjadi dan menjadi dirinya seperti semula. Lalu dia berusaha memukul kepalanya sendiri sampai berdarah hingga mengagetkan semua orang. Di sini Bear sadar bahwa Nicky sudah tidak waras. Kecintaan Nicky pada Bear sudah melampaui batas. Akhirnya mereka berdua mengobrol untuk menyelesaikan masalah. Bear meminta agar Nicky tidak seperti itu lagi, dan saat Bear bilang cinta kepada Nicky, tiba-tiba Real? What the fuck? Nikki, stop! Oh my God! Stop! Please, Nikki, you're scaring me! Don't be scared, baby. Don't be scared. I would never hurt you. I'm sorry. Stop! Nikki, you're scaring me! Karena Nicky terus tantrum dan mengaku hatinya tidak pernah tenang, malam itu mereka akhirnya tidur bersama. Di tengah malam, Bear terbangun oleh pesan dari Sarah yang mengatakan ada hal penting dan ternyata sudah menunggu di depan rumahnya Bear. Sebelum keluar, Bear memastikan Nicky benar-benar tertidur. Namun, tiba-tiba Nicky berbisik pelan, "Tolong bunuh aku saja. Tolong bunuh aku saja." Bear yang kebingungan bertanya, "Memangnya apa buruknya bersamaku?" Sepertinya di sini tuh Bear sudah sadar ya kalau Nicky itu sebenarnya kerasukan sesuatu atau terpaksa melakukan itu gara-gara keinginan dari One Wish Below yang dipatahkan oleh Bear. Di sini Nicky seperti tersadar. "Tolong bunuh aku saja." Bear langsung bertanya, "Memangnya apa buruknya bersamaku?" Karena memang Bear itu sangat suka ya dengan Nicky. Nah, maksudnya suka agar Nicky itu juga sadar, dengan penuh kesadaran dia juga suka dengan Bear, begitu ya. Nicky pun menjawab lirih, "Aku tidak pernah benar-benar bersamamu, jadi tolong bunuh aku." Bear akhirnya menyelinap keluar menemui Sarah. Sarah memperingatkan bahwa Nicky sudah tidak lagi bertingkah normal dan ia datang hanya untuk memastikan Bear masih baik-baik saja. Di tengah obrolan Bear dengan Sarah, tiba-tiba pertemuan Bear dengan Sarah sangat membuat Nicky cemburu. Meski sangat sempat marah, Nicky akhirnya tetap meminta maaf kepada Bear. Namun setelah semua teror yang dialaminya, Bear benar-benar kehilangan kendali. Ia kembali ke toko tempat membeli One Wish Below, berniat mematahkannya lagi agar permintaan pertamanya hilang, agar terbebas dari kekangan si Nicky. Sayangnya ranting itu sama sekali tidak bisa dipatahkan. Sebagai jalan terakhir, Bear menyerahkan One Wish Below kepada Ian agar membuat permintaan yang bisa membebaskannya dari kekangan Nicky. Namun, ia menganggap semua itu hanya lelucon dan tanpa berpikir panjang malah meminta $1 juta. Ya, mungkin kalau saya disuruh seperti itu, mungkin juga akan meminta hal yang sama, tapi lebih banyak ya. Dan sejak saat itu, harapan terakhir Bear pun lenyap. Kecewa karena Ian malah menggunakan permintaannya untuk meminta $1 juta, Bear memutuskan untuk pulang. Namun, begitu membuka pintu rumah, ia langsung disambut pemandangan yang bikin kita semua meriang. Merinding kegirangan, ada jasad Sarah yang duduk di dalam kursi, televisi yang memutar rekaman Bear saat sedang tidur, hingga dinding yang dipenuhi oleh foto-foto Bear dan Nicky yang dengan lilin menyala di sekelilingnya. Belum sempat mencerna semuanya, Nicky tiba-tiba mengamuk sambil terus berteriak, "Apakah Bear benar-benar mencintai Nicky?" Demi menenangkan hatinya, Bear berteriak keras, "Iya, aku cinta Nicky." Seketika Nicky kembali tenang. Sementara itu, Bear yang sudah benar-benar kehilangan harapan meminta izin ke kamar mandi. Di balik pintu, Nicky terus menggedor sambil menangis dan berteriak memanggil namanya. Bear sempat mengarahkan pistol ke kepalanya, tetapi jemarinya tak sanggup menarik pelatuk, hingga akhirnya ia memilih meminum pil yang sama seperti pil yang menewaskan kucingnya di awal cerita film ini. Beberapa saat kemudian, Bear keluar dari kamar mandi dengan senyum yang begitu tulus. Nicky pun membalas dengan senyum bahagia, tanpa menyadari bahwa itulah senyum terakhir yang akan ia lihat. Perlahan, racun dari pil itu mulai bekerja dan kematian Bear pun tak lagi bisa dihentikan. Saat Bear menghembuskan nafas terakhirnya, pengaruh One Wish Below akhirnya menghilang. Nicky perlahan sadar dan kembali menjadi dirinya dulu. Namun, kesadaran itu justru membuatnya dihantam ketakutan luar biasa saat mengingat semua hal yang mengerikan yang telah ia lakukan selama berada di bawah pengaruh permintaan dari One Wish Below tersebut. Kisah ini pun berakhir dengan Nicky yang akhirnya bebas tetapi harus hidup bersama trauma yang sangat menghantuinya seumur hidup. Tamat, ending yang sangat mengobsesikan.
Secara cerita filmnya cukup menarik ya, cuma ada beberapa bagian yang menurut saya itu agak kurang menarik. Misalnya seperti adegan Sarah yang dipukul oleh Nicky, yang itu sangat kelihatan sekali kalau itu bukan Sarah ya, adalah manekin atau boneka begitu. Jadi editannya kurang bagus. Terus ada adegan dimana si Ian yang meminta uang $1 juta, uangnya tiba-tiba jatuh dari atap begitu saja. Kan sangat berbeda dengan si Bear yang meminta permintaan. Dia ingin Nicky bersamanya ya. Nicky datang terus menyukai Bear. Jadi tidak serta-merta langsung muncul dari atap, langsung jatuh uang begitu saja ya. Terus ada keputusan tokoh yang menurut saya kurang masuk akal. Contohnya, Bear beberapa kali tetap membiarkan Nicky berada di dekatnya. Padahal perilaku Nicky sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat tidak normal. Ya kalau orang normal mah langsung dijauhi aja. Pesan moral dari film ini, cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan. Ketika seseorang mencoba mengendalikan perasaan orang lain demi memenuhi keinginannya sendiri, yang tercipta bukanlah cinta, melainkan kepemilikan, ketakutan, dan kehancuran. Film Obsession mengingatkan bahwa menghormati kehendak bebas seseorang jauh lebih berharga daripada mendapatkan cintanya dengan cara apapun. Ingat, obsesi seringkali menyamar sebagai cinta, padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Pada akhirnya, musuh terbesar dari film ini bukanlah kutukan One Wish Below, melainkan obsesi manusia untuk memiliki seseorang tanpa memedulikan kebebasan dan kebahagiaannya. Itu. Saya Zen dari Zen Sense Corporation. Terima kasih sudah bertahan menonton sampai akhir. Kalau video ini berhasil menghibur, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng karena itu gratis. Yang berbayar cuma kuota internet. Tulis juga di kolom komentar film apa yang ingin saya rangkum berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kewarasan. Terobsesi boleh, jangan kelewatan dan mengganggu hidup orang. Terima kasih. Dadah.